Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah nabiyyina wa habibina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini Allah selalu dan akan selalu memberikan nikmatnya kepada kita sehingga memungkinkan kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Salah satu di antaranya adalah kita akan mengkaji nama-namanya yang maha indah itu untuk kita teladani dalam berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini akan kita bahas Al-Qahhar yang juga terkait dengan Al-Qahir. Ada sedikit detail yang berbeda. Al-Qahhar diartikan yang maha perkasa, yang maha menundukkan. Makna secara rinci agak susah karena terlalu panjang dan banyak. Namun untuk kesempatan ini saya akan kutipkan kembali surah Yusuf ayat 39 yang merupakan dialog antara Nabiullah Yusuf alaihi salam dengan dua temannya yang berada bersama-sama di penjara. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibai sijni, wahai dua orang sahabatku yang bersama-sama berada di penjara. A'arbabun mutafarriquna khair amillahul wahidul qahhar. Manakah yang lebih baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu atau Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kali ini akan kita bahas yang Maha Perkasa. As-Sa'di menafsirkan yang Maha Perkasa itu dengan menyebut alladzi inqadatil asya'u liqahrihi wa sultanihi. Artinya yang semuanya itu bertunduk karena sifat maha perkasanya Allah, sifat maha menundukkannya Allah, dan karena kekuasaan Allah. Fama sya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dengan itu maka apa saja yang Allah kehendaki maka akan ada, tidak akan membantah pada kehendak Allah itu, dan apa yang tidak kehendaki tidak akan ada, tidak akan terjadi. Selanjutnya ada sunnah atau hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang
menceritakan bahwa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza tadawwara, Nabi Muhammad itu ketika tadawwar itu artinya idza taqallaba minal jambi ila jambi asna'in naum. Ketika Nabi Muhammad berbalik dari satu sisi ke sisi yang lain di dalam tidurnya pada malam hari, itu disebut tadawwara. Pada tengah-tengah tidurnya itu beliau berzikir, la ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al-aziz al-ghaffar. Al-qahhar menjadi salah satu zikir dari Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian An-Nabilusi merumuskan pengertiannya. Fa asma'ul husna idza waradat bi sighatin mubalaghatin. Asma'ul husna itu kalau bentuk kalimatnya mubalaghah seperti sifat musyabbahat, atau misalnya dengan mubalaghah ditambah tasdid dan ditambah alif, misalnya al-qahhar dari al-qahiru menjadi al-qahhar, fal maqsudu minha at-tikrar walaisan nau, artinya itu pengulangan, artinya Allah menundukkan itu tidak sekali, berkali-kali. Walaisan nau, dan tidak menunjukkan jenis atau macam ketundukan tertentu, umum sifatnya. Fal qahhar huwa alladhi qahara nufusal abidin fahabisaha ala ta'ati. Qahhar itu artinya yang menundukkan jiwa hambanya, kemudian jiwa itu digenggamnya, ditahannya untuk tetap bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa alladzi qahara qulubat talibin. Kemudian juga termasuk menundukkan para pencari Tuhan, para pencari ridho Tuhan, ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah menundukkannya untuk ketaatan itu, fa'anasaha bilutfi musyahadati. Lalu Allah kemudian sangat berlaku ramah dengan kelembutannya ketika hamba itu mengalami musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu petunjuk Allah di dalam sifat Al-Qahhar ini, Al-Quran menunjukkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 15. Lillahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'an wa karha. Sujud kepada Allah semua hal yang ada di langit dan di bumi, baik itu dengan sukarela atau dengan terpaksa. Wadilaluhum bil ghuduwi wal asal. Bayang-bayangnya akan terjadi pada pagi dan petang hari. Bagaimana kita berakhlak meneladaninya? An-Nabilusi merumuskan ayyakunal mu'min qahharon bimakna khas. Orang mukmin harus bersifat dapat memaksa, namun dengan pengertian yang khas. Apa itu? Ayyakhara syahwatah. Dia mesti menahan syahwatnya, keinginan syahwatnya. Wa ayyakhara muta'alliqati syahwatih. Juga hal-hal yang berkaitan dengan syahwatnya.
Mengapa syahwat harus ditahan? Ditahan untuk apa? Untuk dikendalikan. Lianna syahwatahu hiya a'da'i. Syahwat itu adalah musuh dari segala musuh-musuhnya jiwa Anda. Ingat, ada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada Allah dan menahan jiwanya, salah satu jiwa itu memiliki syahwat, keinginan-keinginan untuk bersyahwat itu, maka dia akan mendapatkan surga. Dan yang terakhir, ayyakunal mu'min yattakhidhu as-sabila ila ta'atih wa mahabbatih wa mardatih. Maka orang mukmin mesti menemukan, mencari apa yang menjadi jalan untuk taat dan cinta serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhlak seorang mukmin. Ada idoh yang patut kita perhatikan adalah dari An-Nabilusi. Kalimatun sa'af'alu kada wa kada wa sa'ati wa amna'a hadza kulluhu yabta'iduhul mu'min li'annahu yunafi ma'asmillahil qahar. Orang mukmin yang selalu ngomong, oke, ini akan saya lakukan seperti ini. Ini akan saya larang untuk begini. Kata-kata semacam itu merupakan cerminan yang menjauhkan orang mukmin dari Allah Subhanahu wa taala. Yabta'idu. Mengapa yabta'iduhul mu'min? Li'annahu yutanafi ma'asmihil qahhar. Karena hal itu meniadakan, tidak memperhatikan nama Allah Al-Qahar. Nama Allah Al-Qahar mestinya dia bilang, insya Allah sa'af'alu kada wa sa'amna'u kada. Harusnya bilang begitu. Tidak, oke, saya lakukan begini, mesti selesai. Itu enggak berakhlak. Oleh karena itu ada aidah yang dikutip oleh Prof. Quraisy yang menyatakan nafsu tidak boleh dimatikan, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan, karena dia itu ada di dalam kekuasaan kita. Memenuhi tuntutan nafsu dalam batas-batas tertentu tidak akan mengantarkan pada penyimpangan dari tujuan hidup yang mulia. Makan itu perlu, misalnya. Tetapi hidup ini tidak untuk makan. Jangan bunuh amarah. Kendalikan saja dia. Karena ia diperlukan untuk menghadapi musuh yang akan membelokkan tujuan hidup dari yang hakiki kepada yang palsu. Oleh karena itu pula maka sekali lagi amarah harus dikendalikan, nafsu harus dikendalikan. Siapa yang mengendalikan? Kita. Dan kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mesti menjadi sumber pengendalian diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.